Silahkan bergumul. Nanti kalau mau bahas sinah, oh ya kita memang belum ini ya, kita belum ada tema apa namanya hukum ketujuh, jadi ya memang kita belum pernah bahas. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini jadi feedback apa namanya dari materi hukum ketujuh. Ada lagi selain ini pertanyaan? Atau mau curhat silahkan. Tapi rata-rata tiap kalian pasti ada kelemahan. Ya. Apa ini? Kan setiap orang ada kelemahan. Ya, saya mengakui apa namanya, yang namanya jadi sandungan gitu. Jadi dulu juga El Sadik atau saya gitu. Saya sebagai ET gitu. Dianggap menjadi sandungan. Satu, pemuritan kok seperti itu? Ada yang tanya, komentar gitu. Pemuritannya kok aneh? Karena saya kan nggak pernah ngajari wajib ini, wajib itu. Karena saya nyuruh orang itu berpikir, otakmu itu biar berguna. Gitu. Pikiran kamu itu harus bagaimana. Jadi ketika saya tidak mengharuskan ini, mengharuskan itu, orang beranggapan pemuritannya kok aneh. Terus ada pelepasan. Orang juga mikir, kok buka aib? Ya memang kamu punya aib kok, kamu sombong amat. Kamu tuh berdosa. Kalau kamu ngaku dosa ya kamu akan kena kutuk ekstra. Jadi memang ada banyak hamba Tuhan yang bertopeng, iya. Tapi saya sendiri mencoba toleran, artinya ketika mereka punya topeng rohani ya monggo, maksudnya itu kebutuhan juga, karena banyak jemaat itu standarnya topeng. Kayak dulu teman saya anti ke bioskop. Kenapa? Karena ke bioskop itu dianggap tidak salah. Kalau saya mah bodoh amat, urusanku yang bioskop, ngombe anggur misalnya. Saya tidak apa istilahnya, tidak merasa kurang rohani dengan kegiatan-kegiatan itu. Sama seperti kalau saya dolan gitu ya, kemana gitu. Ya saya tidak merasa kurang rohani dengan segala kegiatan itu. Tapi mungkin ya ada orang beranggapan, mosok kayak gitu hamba Tuhan. Dan saya dulu begitu ya, maksudnya saya ditanya, Mas kamu kegiatanmu apa saja? Saya bilang saya full time. Tidak dipercaya loh. Saya tidak percaya sebagai seorang full time. Ya wajar gitu, karena saya tidak memperlihatkan diri seorang full time. Ya seperti itu, kan saya bodoh amat ya, kamu nggak terima ya bodoh amat, tidak mempengaruhi sikap saya. Kamu nggak terima nama saya, ya tetap nama saya itu, bodoh amat kamu terima atau nolak, ya bodoh amat. Kalau saya ya itu jiwa saya seperti. Tapi kan tiap orang beda ya, saya nggak menuntut semua orang harus ekstrim gitu ya. Jadi bentuknya jangan harus persis seperti saya, kan? Termasuk definisi tentang bertopeng. Saya nggak tahu apakah saya dianggap punya topeng ya, saya nggak tahu. Saya berusaha diri saya seperti itu, tidak apa tentang kerohanian, tentang hal-hal lain. Ya saya tidak merasa menutup-nutupi gitu. Saya dolan ya saya dolan gitu. Kan ada orang yang malu penampilan di depan publik rohani sekali gitu. Ya silahkan, kalau orang beranggapan itu hal penting, ya monggo saja, maksudnya itu bukan dosa juga. Artinya bentuknya bisa berbeda. Nah topeng ini nanti kita bisa analisa itu sisi gelap pemuritan ataukah dia hanya bentuknya saja yang netral. Artinya kita nggak bisa menyalahkan. Saya punya teman yang statusnya media sosialnya rohani semua, ya nggak apa-apa. Saya juga punya akun 2 kan di Facebook, satu yang umum apa saja, satu yang khusus pelayanan. Ya memang di satu ini saya nggak akan upload yang di luar pelayanan, tidak akan gitu. Isinya pelayanan toh.
Tapi saya punya akun yang apa saja gitu. Kalau banyak kelihatan suci ya nanti itu masalah market ya. Kalau dia hamba Tuhan, dia kan harus tampil jualan begitu. Ya kalau dia nggak tampil sebagai hamba Tuhan yang suci, dia nggak diterima khotbah gitu. Contoh yang ekstrim. Ya seperti itu, itu bagian dari pencitraannya. Kalau saya memang tidak ingin kok punya pencitraan saleh. Jadi memang tujuan saya bukan untuk diterima khotbah, jadi saya bodoh amat gitu. Kalau orang tujuannya pengen diterima khotbah ya dia akan penampilannya sesuci mungkin gitu. Selayaknya seorang hamba Tuhan. Nah, makanya memang ada orang-orang yang munafik sebagai yang bertopeng ya ada. Tapi itu analisanya kasus per kasus, maksudnya orang per orang. Kita nggak bisa kebiawiyah pakai metode sama. Oh, berarti kalau statusnya rohani pasti munafik. Ya nggak juga gitu. Orang tulus ya begitu, ada yang selalu rohani ya ada. Dia tidak ingin mengekspos yang lain. Ya nggak apa-apa, itu bukan salah. Tapi memang ada yang munafik ya ada. Saya juga punya teman yang munafik itu gitu. Statusnya rohani. Ketika ngomong, wah saya nggak suka itu tarian-tarian erotis. Tapi di rumah persekutuan yang dicari seksi dancer tuh. Ya itu munafik ya gitu. Omongan dan tindakan tidak sama. Saya tuh kalau suka perempuan nggak peduli kecantikannya, yang penting hidupnya. Tapi yang didoakan orang-orang cantik saja, yang jelek siapa? Tidak ada. Itu contoh munafik. Cari pasangan itu jangan soal harta, itu nanti kurang rohani. Itu mulutnya ya. Tapi ketika praktek, ketika mencari pasangan, ya yang punya duit lah. Kalau lelaki ya cari yang seimbang. Kalau yang perempuan terlalu miskin tidak diterima. Atau bibit bobot bebet ya keluarganya. Kalau keluarganya tidak setara, tidak akan mau. Makanya itu contoh pemuritan munafik. Di Alkitab itu Ribka dilamar dengan uang saja. Apa dia ketemu Ishak terus tahu dia rohani tidak? Tidak ada. Duit saja dia beli pengantin. Apa dia tahu wataknya? Tidak, ketemu aja tidak. Itu contoh ya. Jadi jangan ya kita lah. Maksudnya kalau kita di Al-Sadik jangan terbiasa topeng ya. Karena ketahuan nanti. Dulu Jeffrey saya minta bikin kesaksian sama istri, nggak bisa. Ternyata memang ada masalah itu. Saya nggak tahu, dia nggak pernah cerita, tapi roh saya tahu. Tiba-tiba saya nyuruh dia, ini kok nggak berhasil. Oh, berarti something wrong. Entah bagaimana saya tahu, atau saya diberitahu ya oleh Tuhan. Gitu. Tanpa cerita pun saya tahu. Gitu. Jadi pakai topeng di Al-Sadik nggak ada gunanya. Pasti tahu. Tuannya Al-Sadik itu hitam putih. Kamu berdosa akan ditunjukkan berdosa. Caranya gimana? Ya kalah dengan setan. Kalah stres, jadi goblok, bingungan, minderan, tidak produktif, penakut, pengecut, macam-macam. Orang di duit, larat itu juga.